di Tampi. Panas tapi masih panas. Nah, aku kan anglenya dari situ nih. Aku di situ deh. Boleh. Angle. Enggak. Kita ngebahas apa nak yang lagi rame nak? Nah itu aku tuh nggak aktif ya itu. Ini pada sepisan nggak teh? Mbak. Ini langganan aku banget ya mah. Ayam enak nggak menurut kamu? Allah. Banyak. Hah? Ya? Gimana pendapat kamu Hmm. tentang ada cowok yang di KDRT? Hmm. Nah, jadi aku mah kadang suka keselnya teh. Will stand with dan judge ya. Jadi ketika ada cewek yang di KDRT, istri yang di KDRT, wah langsung kan heboh. Wah, marriage is scary. Oh, parah banget nih cowoknya gini-gini. Tapi pas kemarin si cowoknya di KDRT, komenan-komenan istri dikit. Tapi ada satu istri komen kayak gini. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Ngerti nggak? Oh itu ya yang lagi rame ya ini. Ini Aisyah. udah direkam pada. Ini yang ini. Cing, ini. Gambarnya deh. Edit dimunculin. Nggak gawekan ulang, aku nggak ngedit. Iya, kalau menurut aku karena aku belum disclaimer aku belum berumah tangga, belum apa. Cuman kalau misalkan aku ngelihatnya lebih ke manusia kan punya titik-titik apa ya lemah gitu ya teh. Mungkin si yang di KDRT ini yang cowok ini dia punya satu kelemahan entah kita nggak tahu apa gitu terus atau aku nggak tahu juga kayak gimana gitu ya kayak kan manusia juga bisa dimanipulasi. Manusia bisa dimanipulasi terus kayak atau mungkin dia apa ya tertekan atau apa kita nggak tahu ya cuman Si cowoknya. si cowoknya tapi kan kita ya udah sebagai manusia aja jadi kayak KDRT bukan berlaku di cewek Cewek doang, cowok. ya, cewek cowok pasti makanya kayak aneh sih sama yang kayak gitu ya selalu ada pembelaan untuk maksudnya kayak untuk apa gitu kayak kita cari pembenaran gitu kan nggak perlu gitu yang perlu kita tahu adalah kenapa gitu. Nggak usah Iya, jadi maksa. mau laki-laki atau perempuan yang di KDRT kita harus simpati dulu, empati dulu ya, Betul. berempati dulu gitu. Ya mau gimana pun mau ada asap ada api apa tetap aja salah gitu yang salah ya salah gitu Iya, nggak iya, bisa iya. nggak bisa dibenarkan kayak gitu. Bener kan Iya bener sih, tapi kamu setuju kalau karena cewek selalu merasa benar. Kamu gimana deh sama Apis? Suka aku merasa benar? aku mah kan karena baru pacaran ya maksudnya kayak mungkin nggak sekompleks berumah tangga ya kalau berumah tangga kan kompleks banget mungkin lebih kompleks dari pacaran mah apa gitu. Tidak kalau aku sendiri gitu kalau misalkan salah ya udah ngaku walaupun ya mungkin kita tidak menafikan ya sebagai manusia kan pasti apa ya pasti Ngerasa ada bener ego dulu. ya ada ngerasa bener dulu ada ego tapi kalau misalkan dipikirkan baik-baik mungkin kayak oh mungkin ada salahnya ada benernya gitu terus ya udah terbuka aja komunikasi aku mah nggak malu untuk mengakui ya udah kalau aku salah ya udah salah gitu nggak ngapain kita kan malu kayak tetap kayak ini malah itu malah terlihat kalau kataku ya malah terlihat kitanya Egois. kurang gitu. Iya Orang kan? malah jadi, nah kok kamu nggak mau kalah. Tapi ketika kita ngerasa, oh iya benar itu salah aku, orang lain juga, dia berani menerima ini nih, Iya dia bener. salah gitu. Masalah. Kayak orang tanya ke si Apis, bener nggak ada? Karena berani nggak? Bener dong Ada nggak hal-hal yang nanti kalian udah rencanain pas di rumah tangga bakal gini-gini, yang udah kalian obrolin dari sekarang? mau yang jujur apa yang manis Jujur. kalau untuk situ belum sih belum ada obrolan Oh belum ke ini. ke situ Mau 3 tahun ya? mau 4 4? sorry 2020 udah 4 tahun berarti mau 2025 dong, 5 tahun dong. iya 2025 mau 5 tahun. Si Apis tuh jahil mukanya, bener nggak? bener tapi sampai sekarang masih belum tahu kalau misalkan dia bercanda atau serius gitu. Jadi masih susah Iya makanya kalau tiap dia ngomong nih aku, iya pasti bahkan kemarin aja lagi takziah, dia lagi ngomong serius nih ke Biu, ya pasti ending nak ya now dia. jadi ini kan ini kan ngomongin apa Oh iya jadi habis sih. Orang nggak tahu. Ya udah ganti pembahasan. Apalagi berita yang lagi rame? berita yang lagi rame tuh ya itu sih kayak selingkuh itu ya Siapa? ada artis TikTok tapi aku lupa namanya siapa jadi kebuka di X aku bacanya
si suaminya tuh masih sering ngechatin mantannya. Oh, si Dilan. Iya, Dilan Ya? itu. Nah tapi si mantannya tuh ngebales komentar, aku nggak tahu dia ngebales komentar apa gitu, terus ngomong kalau misalkan dulu si suaminya itu tuh ninggalin si mantannya ini. Jadi Mau balik bilang ke Indonesia. dia bilangnya dari kan kerja di luar negeri mau balik ke Indonesia, terus balik ke Indonesia dulu lah, tapi malah lost kontak gitu, hilang kabar. Taunya nikah. Ya taunya nikah sama si Dilan ini. Tapi sekarang yang aku aneh kenapa si suami malah ngechat lagi ya. gitu. Aneh banget ya. Jadi ngechatnya tuh gini nggak? Kayak ngebales story gitu. Iya. Tapi si ceweknya ini juga itu teh ngebikin story teh untuk close friend gitu. Menurut aku ya, kalau aku jadi di posisi dia, kalau udah ini kan nggak masukin close friend gitu. Karena kalau misalnya masukin close friend, dia pun si laki-lakinya pun akan aku masih dimasukin close friend nih. Kalau menurut aku yang posisi aku tidak tahu apa-apa ini Cowoknya. Enggak sih, kan karena aku nggak tahu apa-apa gitu, terus kayak dari dua sisinya gimana. Tapi kalau misalkan menurut aku sebagai orang luar gitu melihat, kan ada yang nanya gitu juga kan netizen, terus dianya ngejawab kalau misalkan iya lupa jadi emang dulunya close friend terus lupa nggak itu. Dan menurut aku wajar sih bisa terjadi gitu ya kan, kayak gitu. Misalkan kita aja misalkan temenan apa terus nge-close friend, Wajar lupa gitu. iya wajar lupa. Ini misalkan Teh Jahra sahabatan nih misalkan deket sama aku, terus udah kebiasa udah nge-upload story di close friend kan, kita kan jarang ya ngupdate si close friend isinya siapa aja, apa paling kan nambahin ya. Terus ternyata dia ngebales, misalkan ngebales sekali, oh ya udah mungkin bisa. Tapi jadi masih ya. ketika si itu ngebales, kita tetap jadiin dia, si orang itu ya tetap jadiin close friend nggak? Nah kalau itu aku nggak tahu, kayaknya dihapus atau aku nggak tahu juga ya. Maksudnya kayak dia nggak ngejawab sampai ke hal itu. Kalau dihapus sih wajar, berarti lupa Berarti gitunya. lupa, kan? Tapi kalau masih tetap di close friend, harusnya sih jangan di close friend ya, bener nggak? Terus ya, Teteh nih aku tanya, apa tingkat Toleransi. yang Teteh kalau misalkan pasangan Teteh ngelakuin, udah aku nggak mau lagi gitu. Yang fatal, yang paling fatal. Orang mungkin ya banyak yang bilang, istri-istri gitu ya, banyak yang bilang, oh kalau udah selingkuh nggak mau. Kayaknya aku juga kalau udah selingkuh nggak mau. Cuman kita nggak tahu. Soalnya aku juga ada nih yang aku tahu gitu yang kena. Jadi dia tuh bilang, pokoknya kalau selingkuh nggak mau. Tapi ketika itu terjadi, akhirnya dia maafin karena dengan pertimbangan, oh aku ini ayah dari anak-anak aku, gitu-gitu. Nggak mau anaknya broken home. Nah itu kompleksnya menikah ya, aku sebutin biasanya kompleksnya. Beda kalau putus, beda kalau pacaran ya. Betul. Nggak putus. Tapi beberapa temanku juga gitu, udah diselingkuhin tapi ya Masih tetap mau gitu. Tanya alasannya gitu kayak kenapa gitu, kenapa masih gimana, maksudnya kayak mungkin dia orangnya gitu, maksudnya kayak banyak kecocokan, mungkin banyak cerita yang udah terbangun gitu, jadi kayak akhirnya nggak mau pisah gitu. jadinya. Tapi pada akhirnya pisah sih, alhamdulillah. Pada akhirnya bagus lah. Tahu yang sekarang difilmin, yang Norma teh, yang Norma jadi si suaminya teh selingkuh sama mertuanya. Kamu tahu nggak itu udah dari sebelum nikah juga emang udah ada main. Cuman si ceweknya memberi kesempatan. Ya betul. Nih ya, ini emang aku juga nggak bisa ya, ini nggak semudah itu ngomong ya, mungkin karena kalau udah cinta emang gimana gitu. Betul. Cuman kalau secara logika, ketika itu ditunjukkan sebelum nikah, itu tuh udah dikasih tahu nih, Allah kan ngasih tahu gitu. Ini teh kamu teh kayak gini ya, itu berarti sebenarnya nanti nggak enak. Iya. Tapi ya aku juga nggak mau ngomong gitu deh, takut suatu saat aku yang ngalamin lah apa. Cuman kalau secara logika kita berpikir gitu ya, kalau misalnya itu udah ditunjukin sebelum nikah, harusnya kita udah bisa ngambil keputusan. Ini sebelum nikah aja gini, apalagi setelah nikah. Kecuali memang ada 1 berbanding 1000 yang berubah, emang bener ada nih, pasti ada gitu. Banyak bad boy ya, apa yang dulunya playboy. Iya banyak gitu, sih. Banyak sih kayak gitu mah. Apa ya, mungkin kalau misalkan udah kenyang lah orang istilahnya gitu. Tapi benar sih tuh kayak gitu ya, yang itu mengerikannya itu sih, apalagi kok dia tahu gitu, maksudnya kayak kalau sama ibunya gitu, terus kenapa dia masih mau. Tapi aku yakin sih pasti
deep down Ada gitu, pertimbangan. ada alasannya ya benar. Aku nggak membenarkan dia mengambil keputusan itu mah, keputusan mah mau gimana pun ya dia tahu konsekuensinya lah, pasti kan ada pertimbangan sendiri. Cuman yang aku yakini gitu, pasti dia juga karena ada karenanya gitu, yang mungkin dia nggak bisa juga ceritain di podcast atau apa gitu. Banyak yang ngomong kayak kenapa yang diselingkuhin tuh mau balik lagi, karena banyak yang bilang kayak ya udah nyaman gitu, kayak ya udah cocok, udah terus udah apa ya, kayak ya udah maunya sama dia, atau enggak ada yang lebih parah kayak dia takut gak nemuin yang kayak dia lagi gitu, dan lebih baik dari dia, padahal kayak enggak kok banyak gitu ya. Aku ngomong kayak gini juga karena kita nggak ngerasain sih, cuman Iya, emang nggak dari sudut pandang kita nih ya, yang mungkin logis gitu ya, yang pakai logika gitu. Beda lagi kalau udah cinta mah beda nih, nggak bisa pakai logika. Sama sih Dan aku juga. kita juga nggak tahu apakah nanti kita ada di posisi gitu atau enggak gitu ya. Bener, aku juga sama sih. Apa? Maksudnya kayak mungkin sekarang kalau misalkan aku diselingkuhin pasti ya sedih dulu ya, sedih, tapi apa ya, aku nggak mau sih, jangan sampai juga gitu. Tapi aku tuh selalu kalau dalam hubungan aku, yang aku paling aku takutin adalah satu, ditinggal, yang kedua dikhianati gitu. Maksudnya kayak mungkin kalau misalkan ditinggal dan dikhianati ini kayaknya apa ya, trauma tersendiri gitu ya. Mungkin kayak aku punya trauma itu mungkin dari keluarga gitu, kayak orang tua. Iya, orang tua tiba-tiba papa meninggal apa, terus kayak aku ditinggalin gitu sama orang tua gitu. Terus kayak gitu, jadi kayaknya itu tuh trauma gitu. Jadi kayak apa ya, aku tidak menyalahkan pasangan aku ya, mungkin itu kan trauma aku diri aku sendiri gitu ya, harusnya aku yang ngilangin gitu. Cuman yang selalu aku tekenin di hubungan aku adalah kayak, kamu kalau misalkan bosan bilang gitu. Terus kayak kalau misalkan udah nggak cinta lagi ya udah bilang juga. Maksudnya aku juga nggak sejahat itu untuk memaksakan, kayak nggak apa-apa karena aku masih ngasih sayang gitu. Terus kayak ya udah kamu harus sama aku, nggak gitu juga gitu. Kalau misalkan ada pilihan yang better menurut kamu, walaupun sakit, jangan ya. Jadi aku kan ngomongnya aja kan, ini teori ya, secara teori kayak ngomongnya kayak gini sih, gampang gitu. Cuman kayak mungkin kalau misalkan aku jalanin susah. Cuman kayak itu better sih daripada kayak tiba-tiba ngilang sama yang lain gitu, tiba-tiba selingkuh apa gitu. Aku mah itu kan nyakitin ya. Tapi kalau pasangan aku yang sekarang dia punya adik perempuan gitu jangan bisa ngalamin juga gitu ya. Iya, jangan sampai gitu. Toleransi kamu apa? Sama selingkuh. Kalau misalkan selingkuh kayaknya aku udah enggak deh. Terus apa ya? Nah, kalau ini mabok, narkoba gitu. Jangan lah, aku jangan. nggak mau sih. Itu mah apa sih, maksudnya kayak dari sebelum pacaran juga harusnya tahu nggak sih, misalkan sebelum pacaran atau sebelum suami istri kayak tahu gitu kayak kamu apa. Tapi kalau aku prefer untuk enggak, ya udah enggak dulu gitu. Kalau misalkan gitu, oh ya udah aku enggak deh. Apalagi ini nih yang judul, aduh itu aku lihat banyak kasus yang itu mah enggak jangan sampai. Aku mau, aku enggak apa ya, yang apa ya, karena aku temperamental sih jujur teh. Maksudnya kayak aku gampang emosi. Tapi emosinya tuh bukan cuma marah doang, jadi kayak sedih, marah, seneng. Aku tuh emosional, orangnya emosional gitu, kayak makanya. Tapi lebih banyak ke sedih sama marah sih. Nah itu makanya aku gak mau punya pasangan yang problematik ya, dan dia yang kayak gitu juga gitu. Maksudnya yang temperamen juga. Aku gak mau punya pasangan yang kayak kalau aku marah dia ikut marah gitu. Ngerti gak sih? Kayak karena aku bisa memposisikan juga kalau misalkan pasangan aku marah, ya udah aku diam dulu. Diam dulu. Ntar ketika misalkan pasangan aku udah ini, walaupun ya masih sering juga kadang kan ego ya tuh namanya, masih sering juga kadang-kadang udah nggak sering, kadang-kadang misalkan pasangan aku marah-marah, aku juga ikut marah. Tapi ya Pisma kebanyakan mana ininya diamnya, malah ngebercandain ya. Iya, malah ngebercandain, dan itu aku jadi kesel sih. Jadinya kesel. Jadi keselnya jadi ke kesel yang lain gitu. Itu nggak sih, kita punya masalah satu nih, gara-gara dibercandain gitu. Aku jadi keselnya gara-gara dibercandain, bukan gara-gara masalah itu. Itu enaknya tuh kalau punya pasangan yang enak diajak komunikasi. Kalau diajak komunikasi apapun apa ya bisa gitu. Bener nggak sih teh, katanya 80% kalau kita udah berumah tangga itu
isinya ngobrol. Bener banget. Bener banget. Tapi kalau teteh tipenya yang suka ngobrol nggak? Ngobrol. Tapi didengerin nggak sama pasangan? Didengerin sih, didengerin. Tapi kalau lagi ngobrol ya ngedenger dua-duanya gitu. Aku nggak dengerin dia juga gitu. Kalau pasangan teteh juga tipe-tipenya yang ngedengerin. Dia ngedengerin, aku ngedengerin juga gitu. Maksudnya gimana? Suka ngobrol juga. Suka ngobrol kalau ada di TikTok jadinya. Itu biasanya pas kapan di TikTok gitu? Wah. Malam sebelum bobo. Kadang. Jadi makanya aku mah nanya. Nya kayak gini nih, kayak aku ikut stand up, kayak misalnya dia ada ketidaknyamanan maksudnya. Okay. Yang kalau ini teh kalau bisa gini. Nah, aku mah mendingan gitu, diobrolin gitu. Jadi daripada enggak diam-diam gitunya pasti tahu-tahu di story. Itu mah. Aduh, langsung ini fotonya. Kadang-kadang kan tiap rumah tangga beda ya. Ada mungkin ada cara orang yang emang pasti di sini di story. Aku ngomong-ngomong gitu. Bahkan aku tuh bilang gini ke si Surya. Kalau punya masalah jangan pernah ngadu ke orang tua. Aku nggak boleh, dia pun nggak boleh. Karena apa? Nah, kita sama suami kita udah baikan, besoknya udah baikan atau sejam aja deh udah baikan. Tapi kalau udah ngadu ke orang tua sakit hatinya bisa lama gitu. Iya benar-benar. Gitu. Jadi mendingan dipendem, di ngomongin. Bahkan dulu mah ada momen dimana Surya itu kalau lagi ada masalah dia pergi langsung naik motor. Ketika kita berantem karena apa? Takut ada keluar kata-kata menyakiti lah, atau apalagi laki-laki mah kan kalau ngomong matuh. Jadi kalau dia bilang udah gitu. Laki-laki mah gitu. Beda lagi perempuan kan sering ya ngomong gitu. Udah cerai aja. Kita mau udah gitu. Sering perempuan. Nah, Surya mah yang pergi. Nah, aku juga gitu. Jadi pertama, kalau emang ini masalah gede banget, mendingan dua-duanya sendirian dulu gitu. Maksudnya itu bukan sendirian pisah. Atur ininya dulu lah keadaan. Terus yang keduanya jangan ngadu ke orang tua atau keluarga. Iya benar-benar. Kajian ke temen lah, aku mah temen mah nggak peduli, maksud bukan nggak peduli tapi ya udah wes haritain doang. Orang tua mah kan karena dia menyayangi melahirkan kita jadi suka bawa perasaan kayak gini gitu. Tapi jangan sama temen yang lawan jenis ya teh. Nah ya tapi omongan itu jalur yang baru. Banyak yang kayak gitu yang cerita ngerasa di ngertiin apa selingkuh. Pas udah selingkuh jadi sama dia ternyata enggak seindah itu. Iya benar-benar. Karena menurut aku ya siapapun enggak sih, beda sih. Mungkin kalau misalnya pasangannya beda, kita beda treatment juga. Cuman kalau misalkan cinta tuh enggak ini enggak sih teh? Bukan segala-galanya gitu. Ketika udah nikah. Bahkan ada yang bilang kayak gini, Nak. Kalau udah nikah tuh karena udah saking nyaman saya kayak berteman gitu, partner. Makanya istilahnya emang kita juga kan nggak ngerti, yang penting makin aku kayaknya gitu ke dia kayak gitu. Iya, udah kita nggak kayak udah partner aja gitu. Nah itu mungkin cinta mah naik turun aja, kadang-kadang cinta, kadang-kadang bosen, kadang-kadang bosen gitu. Tapi ada bosennya teh? Ya pasti ada. Biasanya apa yang dilakuin kalau bosen? Berkebun bareng atau enggak itu nanti hilang sendiri kayak gini. Kayak kalau ketika bosan jangan mencari di orang lain gitu. Kamu pernah dengar nggak? Jadi kita teh udah dapat 90% dari suami kita, tapi kita tiba-tiba nemu 10%-nya dari orang lain gitu. Terus kayak kita teh ingin mencari dia deh karena aku butuh dia gitu. Padahal setelah sama yang 10% itu ya ternyata yang kita butuhin ini 90% ini gitu. Iya, kita cuma cari apa yang kita nggak punya. Nah makanya jangan sampai pengen sama orang lain yang nyobain. Tapi boleh nggak yang 10%-nya jadi topping aja? Hiburan aja iya. Tapi punya hubungan gitu sama dia enggak, Bu? Si Abis nggak pernah ketahuan gitu? Masih. Cuman dia mah bercanda doang. Bercanda. Kayak kemarin yang gitu ya, Bu. Tapi biasanya ya, Nek. Kalau yang beneran selingkuh, itu gak pernah ngebagain, gak pernah ngomong. Iya, dia mah jadi kayak pengen ngejelas-jelasin, aku mah ngelihatnya gitu. Iya, emang. Kalau yang beneran gitu sih, dia mah emang buat ini aja, buat dia kan pengen konten, tapi kontennya yang kocak gitu biar ada yang nge-react kayak gitu, pengennya kayak gitu dia tuh. Tapi kadang aku tuh kayak too much deh kayak gitu kalau kayak gitu. Termasuk yang kemarin
Terus kayak kemarin kayaknya too much deh, soalnya dia kayak gini captionnya, udah di DM sama cewek-cewek cantik, cantik banget gak tuh. Tapi ya udah biasa aja, aku juga kayak biasa aja. Aku kalau misalkan chat intens gitu, kayak deket sama orang pas lagi ada komitmen sih enggak ya, tapi kalau misalkan yang ngedeketin mah ada gitu. Siapa? Atau mungkin kalau misalkan pun nggak ngedeketin sepanjang 4 tahun ya, 4 tahun berarti kan ya, ada yang ngedeketin, ada yang apa ya, oh ya banyak mah yang gitu sih, yang godain misalkan di Insta yang ngegodain, yang flirty tapi di Instagram atau nggak di oh jadi nggak kenal. Nggak kenal. Ada sih, tapi ada juga yang ngedeketin temen atau yang flirty temen gitu, cuman kayak maksudnya nggak deket-deket banget gitu, kayak ya udah gitu. Terus aku juga, Tapi tahu kamu sama Apis? kayaknya sih enggak sih. Oh nggak tahu. Nah kan aku kalau misalkan, aku nggak tahu sih, aku di media sosial aku nggak tahu mereka anggap aku kayak punya hubungan atau enggak, dan kalaupun enggak ya Kayaknya dia nggak tahu. Makanya gue dan menurut aku juga ya udah nggak apa-apa juga. Maksudnya kayak itu nggak nyakitin siapa-siapa juga kan. Tahu dianya juga nggak tahu, aku juga nggak ngerespon gitu Ya, ya. nggak ngerespon. Terus kayaknya kalau misalkan yang di Instagram seperti ya, karena itu aja kita kan suka ngonten apa gitu, terus kayak ya udah yang kayak gitu-gitu aja. Masih ada sampai sekarang masuk like gitu ya. Nggak ya, terlalu banyak sih, cuman kayak ya udah suka nge-react story aja, cuman kayak nggak banyak kayak yang gimana gitu, nggak, cuman 1-2 orang. Ya karena kamu belum mengalami juga sih ya, kebosanan atau udah dong, udah bosan kayak apa ya gitu. Tapi kalau kita sih jadi apa yang ngebuat kegiatan baru gitu, kayak misalkan ke gunung. apa ya, ke gunung ya sih, bener sih, ke gunung gitu sama teman-teman rame-rame, seru sih itu. Terus apa ya, kalau aku sama Apis tuh kayak punya kegiatan yang, kalau kita nggak punya kegiatan, terus kayak kita buat kegiatan yang tersesat, namanya tersesat bareng. Jadi kita kayak ke Dago jalan-jalan, kita nggak tahu itu tuh jalan kemana gitu, tapi kayak jalan-jalan. Tapi aku kayak seneng gitu kalau di motor jalan-jalan, karena aku touringan gitu. Perfectnya aku jarang jalan-jalan, jadi kayak aku tipenya orang yang di rumah aja gitu. Terus kayak pas ketika jalan-jalan kayak gitu seneng, kayak ngelihat jalan-jalan baru, pemandangan baru, rumah-rumah warga gitu. Itu treatment kalau kamu lagi bosan? Enggak sih, itu kayak kegiatan aja. Kalau treatment lagi bosan ya cari kegiatan baru. Bukan lagi bosan ini ya, maksudnya bosan dengan hubungan kamu? Iya, bosan dengan hubungan, kita cari kegiatan bersama yang kayak seru gitu, yang apa ya, yang berbeda ya. Kan biasanya kalau misalkan kita ngedate gitu, nggak ngedate sih, maksudnya jalan, tapi jalan juga sambil kerja karena kita punya jadi Apis bikin ini ya, apa kayak namanya waktu forest, operator gitu, tour guide operator. Nah aku tuh di situ kerja kan, kerja juga gitu. Terus jadi kayak kalau kita keluar bareng ke kafe atau ya paling ke kafe gitu, gimana gitu, terus kayak ya udah ngerjain kerjaan masing-masing kayak. Tapi jadi masing-masing lagi dong. Iya. Nah itu maksudnya kan, terus kayak lama-lama kan kayak udah setahun aduh kayak bosan gitu sama hubungannya. Maksudnya kayak aku kan sering berpikir kayak gitu, kayaknya kayak kita cocok nggak sih sebenarnya gitu. Terus kayak tujuan kita tuh apa sih kayak gitu, sering bertanya-tanya. Tapi aku nggak tahu sih, itu yang lagi dikonsernin sekarang, apalagi sekarang aku umurnya udah 25 mau 26 tahun ini, 26. Terus kayak apa sih concern cewek ya di umur, kalau aku sih lebih ke apa ya, lebih concernnya adalah karena aku mau punya anak. Jadi aku itu anak kedua dari 3 bersaudara. Papa aku nikah di umur 41 tahun. Waduh, mama aku dalam bujang. Iya, mama aku umur 21 tahun. Jadi terpaut 20 tahun usianya mama sama papa aku. Makanya sekarang pas papa aku meninggal dan mamaku nikah lagi, ya aku mau ajarkan, karena mungkin masa mudanya ini meren ya. Masa mudanya ya mungkin papa aku bukan oh ya, fun fact-nya adalah papa sama mama aku nikah karena papa aku itu saudara jauh sebenarnya sama mama. Terus
papa aku udah mapan gitu segala macam. Terus mama aku di situ di umur 20 tahun kalau nggak salah atau 21 ya, ini 20 tahunan gitu. Terus mama aku tuh belum nikah, sedangkan orang dulu ya, apalagi di desa ya, umur 20 tuh wah, udah 18, kayak tua gitu udah ya. tua bener, umur 18 tahun ya setelah lulus SMA tuh udah langsung pada nikah. Jadi teman-teman mama aku tuh udah pada nikah, dan aku pernah nanya gitu ke mama aku kayak, aku nggak tahu ini jawabannya serius atau enggak, tapi aku nganggepnya ya mungkin bisa jadi begitu. Aku nanya kenapa dulu nikah gitu sama papa, padahal kan nggak kenal nggak apa gitu, bukan yang pacaran dulu. Terus kata mama aku, karena ya itu udah telat nikah, jadi teman-temannya udah pada nikah. Terus mama aku tuh sebenarnya dulu kayak kembang desa gitu loh. Jadi dulu juga kayak ada mantan-mantannya yang ngelamar gitu-gitu, tapi nggak diterima sama kakek aku karena gitu Nggak nggak mapan. jelas. Iya, nggak jelas pekerjaannya apa kayak gitu segala macam. Jadi begitu papa aku mah udah punya rumah, kerjanya PNS gitu, kayak udah dibawa ke Bandung. Jadi kayak udah. Terus aku tuh balik lagi ke kenapa aku pengen nikah, muda. Nggak sih, nggak muda ya, sekarang mau 26 guys, anak 2003 aja udah nikah. Enggak woi, banyak sekarang mah 2006 yang belum nikah. Kamu teh 2000 berapa? 99. Iya, justru 99 ke atas, 99, 98, 97 itu belum, banyak yang belum pada nikah. Tapi yang angkatan 2001, 2002, 2003, 2004 udah pada nikah. Ya tapi iya sih, tapi cuma satu berbanding berapa di angkatannya merekanya juga Ya gitu. mungkin sih, aku nggak tahu juga ya, cuman kayak kalau di sosmed kan kayak banyak banget gitu. Terus? Wah, itu sosmed overwhelming. Ya makanya salah satu alasan aku kenapa aku pengen nikah muda, karena aku takut ketika kalau misalkan aku tua terus kayak anak aku tuh kayak aku gitu. Oh, masih Ngerti? kecil. Iya, aku waktu itu ditinggal papa kelas 2 SMA. Mungkin nggak masih kecil ya, tapi ada aku kelas 5 SD ditinggal gitu. Terus kelas 2 SMA itu lagi sibuk-sibuknya apa sih, kayak aku mau kuliah di mana ya gitu. Terus kayak adik aku apalagi kelas 5 SD juga. Nanti kan tahun depannya kelas 6, aku tahun depannya kelas 3. Terus aku lulus, adik aku lulus juga. Maksudnya kayak biayanya dari mana? Nah, itu fun fact-nya juga, kayak mama aku ibu rumah tangga gitu. Terus kayak papa aku tuh usaha jualan gitu, jualan pakaian Kamu kan haji. di PNS. Iya, PNS tapi pensiun. Jadi PNS tapi sambil jualan. Jadi dulunya kakek aku Punya itu bisnis inilah turun temurun gitu ya. nggak turun temurun juga sih, beda maksudnya, tapi bisnisnya sama, jualan Peralatan oleh-oleh haji. iya. Tapi ya nggak turun temurun juga. Maksudnya kalau turun menurun kan satu toko diwarisin, tapi itu enggak. Oh, ini papa beda aku ngebangun punya- toko sendiri. Iya, betul, punya toko sendiri. Terus kayak gitu. Jadi kayak kalau dulu waktu masih PNS, masih kerja gitu, papa akunya Senin sampai Jumat ngantor kan, Sabtu Minggunya di pasar baru. Senin sampai Jumat si toko buka kan? Enggak, Oh, jadi itu cuma satu minggu. Sabtu Minggu pas masih kerja di kantor. Tapi pas udah pensiun full Oh. Senin sampai Minggu di pasar baru. Terus? Dagang. Ya, dan papa aku dagang itu di kita kakak aku bedanya 2 tahun sama kakak aku gitu BTW. Jadi waktu itu kakak aku baru setahun lulus SMA, lagi cari-cari tempat kuliah juga, jadi gap year. Terus belum meninggal ya? Bapak kamu? udah, itu pas meninggalnya pas aku kelas 2 SMA. Oh, pas meninggal teh pas itu kamu lagi baru lulus SMA, kamu baru lulus SMA? Ya baru 1 tahun gap year. Terus belum nggak lanjut kuliah gitu. Terus mama aku posisinya juga nggak bisa ngurus si pasar baru ini. Jadi maksudnya kayak kita Terbengkalai. Gitu. Iya, terbengkalai banget. Kayak aku jadi nyeritain keluarga aku. Jadi mama aku nggak bisa ngurus si toko, kakak aku juga yang baru setahun lulus nggak pernah ngurus itu dan nggak ngerti gitu kan. Maksudnya kayak itu ada harganya. Terus ada itu nggak ngerti usaha, nggak ngerti apa gitu, nggak bisa. Apalagi adik aku kelas 5 SD. Jadi kayak perekonomian gonjang ganjing deh. Yang apa ya, aku bukan orang yang berkecukupan gimana gitu, tapi kalau misalkan mau apa-apa ya ada gitu. Iya. Bukan yang kayak kita udah terbiasa dicukupi gitu. Sekarang ketika bapak meninggal, hancur gitu. Kayak pertama yang ini yang sering aku ceritain adalah
pertama waktu papa aku meninggal semua kan pada datang ke rumah gitu kayak apa gitu, terus kayak om aku kan nelfonin apa gitu, dan disitu posisinya handphonenya papa aku tuh rusak si baterainya gitu kan, dulu mah sering rusak baterai gini, baterainya gelembung dicabut gitu. ya gini. Iya, nah itu tuh kayak jadi kan susah ngehubunginnya, sedangkan dia nggak ngehubungin ke handphone aku gitu, jadi kayak ke handphone papa aku, terus kayak kan itu posisinya lagi pada panik keluarga apa, apalagi aku shock karena waktu itu aku lagi camping, posisinya lagi camping, terus kayak aku dihubunginnya sama saudara aku yang dari Palembang. Aku dihubungin kayak halo gitu, apa dimakamin di mana? Lah aku nggak tahu apa-apa, aku sengaja nggak dihubungin, pas nyampe rumah aku tuh dibilang sama mamaku tadinya mau besok pagi aja di gitu biar nggak malam-malam. Itu tuh baik banget, aku dianterin dari campground ke rumah. Sama siapa? Sama itu Semuanya, orang-orang campingnya. Orang-orang camping. Temen aku waktu itu camping PMR gitu teh, bahkan ditawarin kayak mau nggak pakai ambulans dari sini disediain gitu. Terus kata aku nggak usah. Kayak apa ya, kalau pramuka tuh apanya sih yang jambuare gitu ya. Nah itu PMR tuh lagi kayak gitunya, jambuarenya gitu. Terus udah aja kayak sampai rumah gitu. Terus kayak wah itu perekonomian hancur aja. Terus kayak nggak ada yang bisa nge-manage bisnis, akhirnya kita nyewa orang buat ngurusin, jaga toko. Kelak jangan bilang di korup, enggak? Iya, di korup. Kita nggak tahu ya yang dia jual, tapi kita nggak masuk ke kita gitu, kayak kita nggak tahu ya, nggak di track, apa belum ada trackernya kayak gimana kayak gitu. Karena itu ditipu. Terus kayak yang ngutang teh geuningan ya itu, terus ada lagi yang ngutang, jadi ada satu toko juga sama. Terus karena kita mau tutup nih, ya udah kita jualin aja barang-barang kita ke dia. Janjinya tuh kayak iya nanti kalau misalkan ada kejual dibayar. Ternyata barangnya terus kita tagih lah uangnya, ya belum ada. Terus kayak ya udah kita tagih akhirnya barangnya kan, ya udah kalau nggak ada mah udah barangnya aja sini. Barangnya udah kejual ternyata, tapi nggak dibayar. Terus yang punyanya tuh ibu-ibu. Nah ibu-ibunya bilang gini, iya uangnya diambil sama anak saya, katanya kayak gitu. Maksud aku tuh kan kayak ya udah itu kan tanggung jawab kamu, internal keluarga kan, kayak bukan urusan saya ya, gitu. nggak ada ininya, tapi akhirnya udah kelasin aja kayak ada mungkin 3 jutaan. Ya lumayan sih pada saat itu ya, karena kita itu buat survive hidup gitu, buat Nek, aku jadi inget deh Nek, aku ya makanya cina gini, tolong cina kalau jadi kepala rumah tangga, kamu punya bisnis apapun, ajari istri kamu, ajarin anak kamu, karena dia tuh bener-bener ini tuh bisnisnya gede banget Nek. Aku lupa bisnisnya apa, dia tuh ninggalin 4 anak itu apa berapa anak sama 1 istri, nggak tahu password, nggak tahu apa pin ATM, nggak tahu cara ngeikin toko, nggak tahu apa. Akhirnya udah setelah suaminya pergi semuanya hancur gitu. Iya benar itu pentingnya. Ya mungkin bapak kamu itu nggak nyangka bakal. Tapi ya nggak ini sih, maksudnya kayak kalau misalkan sebenarnya beberapa hari, jadi sebulan apa ya, mungkin ada sebulan sebelum bapak aku meninggal tuh itu serangan jantung pertama, dan aku nggak tahu itu kalau itu serangan jantung, jadi kayak di rumah aja itu sebulan sebelum meninggal. Tapi papaku tuh kekeh mau ngajak kayak kakak aku ini cobain ya iniin toko. Oh tiba-tiba kayak ada firasat meren enggak? Ya, iya bisa jadi kayak bisa gitu, jadi ya. Nggak bisa apa-apa. Dia tahu sakitnya apa, tapi papaku nggak pernah ngeluh kayak sakit apa. Jadi rasa kayak gini. Iya, jadi kayak masih semangat pengen ini pengen itu gitu. Nah itu setelah itu ditipu, udah pokoknya kita jual toko, kita apa gitu. Itu jual toko tuh buat biaya aku. Jadi aku juga gap year setahun, jadinya gap year. Oh berarti kamu sama si Apis nggak ini, nggak seangkatan, lebih tua kamu? Enggak, Apis juga gap year. Oh. Terus aku gap year setahun, aku pakai duitnya buat les. Terus udah aja. Jadinya kakakku nggak kuliah. Jadi waktu itu kakakku keterima juga tuh di Maranatha swasta. Aku keterima di Unpad. Jadi kayak harus pilih gitu salah satu. Sedih banget nggak bisa udah gitu, berkorban kan? Gitu ya. Iya, karena nggak bisa apa ya, nggak bisa gitu kalau misalkan dua-duanya siapa yang kerja gitu, siapa yang mungkin UKT aku juga alhamdulillah sih terbantu ya dari univ negeri itu kayak murah banget gitu. Berapa bisa dibilang 500.000 aku UKT satu semester. Murah dong. Terus karena itu kan berdasarkan gaji orang tua, sedangkan yang hidup ya aku bukan orang tua aku. Nah
terus kayak kakakku juga sebenarnya bisa aja di kalau Maksain lah gitu. bukan maksain sih, maksudnya diusahain karena itu kan pokoknya bisa lah kalau misalkan diusahain. Cuman ya itu balik lagi kan kayak ntar yang makan sehari-hari siapa Dari ya? mana, Ya gitu. dari mana gitu, kerja siapa, sedangkan mamaku nggak bisa kerja gitu kayak gitu. Terus kalau kamu akhirnya kerja? Kerja bahkan kayak kadang-kadang aku juga suka Antar jemput gitu kan. sekarang dia kuliah nggak? Nggak. Kuliah nggak? Tapi ada keinginan? Ada, udah lama dari aku kuliah juga, makanya aku kan telat. Kalau idealnya 4 tahun lah ya, kan 3,5 tahun lulus cepat. 4 tahun tuh ideal lah. Aku lulus 4,5 tahun. Terus kayak aku ada ini juga sih, kayak ada suka merasa bersalah gitu karena ya seharusnya kakakku bisa gitu kuliah gitu. Ya udah nggak sih, kuliah sekarang kan udah nggak, udah ini kamu udah kerja juga. Bener sih, cuman kayak masih berat lah, soalnya adik aku kuliah kan. Adik aku masih kuliah kan, yang adik aku ini anak kesatu ya, pundaknya ya Allah. Nya baik. Iya, terus aku kayak banyak temen-temen aku jadi merembet ceritanya, nggak apa-apa guys. Biarin. Jadi mau caplok. Banyak temen aku juga, ada temen kakak aku satu orang gitu, tapi kayak gitu juga, tapi ya kakaknya nggak mau ngurusin dia gitu. Jadi kayak aku tuh bersyukur kayak kakakku masih, padahal menurut aku kalau misalkan kakak aku mau ngurusin maksudnya mau egois gitu buat diri sendiri ya nggak apa-apa juga gitu, karena aku udah kayak ayo udah nggak apa-apa gitu. Tapi dia tetap mengutainya, maksudnya emang dia baik aja jadinya. Iya. Berarti bapak ibu kamu berhasil tuh mendidik anak. Bener nggak? Iya sih. Terus nah balik lagi setelah kita panjang lebar ini, pokoknya intinya aku jadi susah aja sih, keluarga aku kayak tidak semulus itu berjalannya, walaupun aku bersyukur juga om sama tante aku banyak ngebantu banget. Maksudnya bukan yang kayak aku sampai gimana tapi cukup untuk biaya makan, biaya. Ya emang nikah jangan ketuaan, cuman menurut aku untuk usia kamu ini mah masih muda, apalagi zaman sekarang ya, trennya udah berubah nih. Tapi udah berubah sekarang. Aku tuh konsiderasinya kenapa nih? Ini kan setelah kita ngalor ngidul, kenapa aku pengen nikahnya muda? Karena itu satu, aku takut anakku seperti merasakan apa yang aku rasakan. Bukan dalam artian aku ingin memanjakan anak aku atau anak aku nanti mungkin nggak bisa survive atau gimana. Cuman aku nggak mau dia merasakan trauma yang sama gitu. Nah aku tuh pengen kayak umur aku nggak terlalu jauh gitu sama anak aku. Karena aku sekarang 26. Ya mungkin maksimal aku 27 mungkin menikah gitu, tapi aku juga nggak mau yang asal aku 27 nikah ya. Nah cuman itu konsep aku adalah satu, gitu aku pengen punya anak gitu. Jadi kayak aku nggak mau apa ya merasakan apa yang aku rasakan itu. Yang kedua, kita kan semakin, kalau cewek kan semakin tua semakin rentan ya, maksudnya kayak kita nggak boleh ngelahirin di usia misalnya berapa, 30 ke atas tuh atau aku nggak tahu persisnya, cuman kayak katanya 30 ke atas tuh usia yang rentan gitu ya. Kalau misalkan ini kita nggak ini sekarang gitu. Iya sih, nggak sekuat sekarang itu ya. Jadi 2 pertimbangan. Ya itu yang ketiga sih, kayaknya aku pengen apa ya, nggak tahu sih, kayak cita-cita aku aja dulu. Tata dulu gitu nggak sih, kayak iya aku pengen nikah umur 20 berapa gitu. Aku dulu kayak gitu, aku pengen nikah umur 24 atau 25. Pengen nikah umur 24, 25 udah kelewat bener gitu. Iya sih. Tapi cita-cita gitu doang mah nggak jadi patokan kita harus nikah, nggak bener sesuai kamu. Kalau udah ada waktunya ya baru. Apalagi aku ngeliat sekarang trennya anak-anak zaman sekarang kan ada surveinya kan, angka pernikahan tuh menurun. Ya mungkin angka kelahiran menurun juga ya. Nggak tahu tak kelahiran. Angka pernikahan ya kayaknya. Pernikahannya. Itu mah tetap ya beranak banyak. Cuman ya menurut aku mah kamu sekarang masih muda. Cuman emang bener kalau emang pertimbangannya takut usianya tergantung terlalu ini, iya bener sih gitu. Apalagi zaman sekarang kan orang banyak yang mati muda juga ya. Aku juga nggak apa ya, menyingkirkan kayak umur tuh kayak mau tua mau muda juga ya emang meninggal juga sih. Cuman kayak aku mau meminimalisir itu gitu. Iya. Jangan sampai ya. Terus kan kalau misalkan hubungan, menurut aku ya kayak hubungan kalau misalkan akhirnya bukan untuk apa ya, ke hubungan yang lebih serius lagi, untuk apa gitu. Gitu kan, itu yang harus disamakan dulu kan. Yes.
Maksudnya aku nggak tahu sih, cuman kayak banyak kan orang tuh kayak yang punya prinsip kayak punya hubungan ya udah untuk menemani, saling menguatkan, saling apa gitu. Tapi aku pengennya lebih dari itu gitu, kayak ya nggak tahu ya, namanya manusia kan, aku pengennya ya udah kita saling menguatkan, kita punya visi misi bersama gitu kan, kayak gitu gitu sih. Karena fun fact-nya adalah aku tidak bisa LDR dengan orang gitu, kayak pasti selalu berantem. Waktu itu aku pernah LDR sama Apis se 6 bulan apa ya, berapa bulan, terus lah selalu pasti berantem. Terus kayak curiga enggak? bukan curiga sih, lebih aku cemburu sih. Maksudnya kayak kan waktu itu kayak KKN gitu, tapi di program-program kampus Merdeka namanya. Terus kayak dia dikirim ke Maluku, tapi kan di Maluku satu rumah tuh kan bareng-bareng kan, kayak wah itu mah itu maksudnya kayak bukan, Apalagi kakaknya tuh banyak yang sinlok kan. nah ya KKN aja yang cuman berapa bulan, sebulan ya? Sinlok, Sinlok apalagi ini aja 6 bulan. 6 bulan kurang lebih ya, apa setahun apa 6 bulan, Tapi aku enggak. ya enggak sih, ya percaya aja gitu. Percaya gitu, cuman apa ya, karena kan sering berinteraksi atau kayak gimana gitu, kayak terus kayak akunya juga jadi apa, jadi rese gitu ya. Mungkin aja bisa jadi kan di pikiran cowok, ribet nih gitu, udah mending sama yang ini aja gitu, bisa jadi kayak gitu atau kayak gimana. Cuman ya itu concernnya adalah kayak gitu Ya berarti jangan LDR. Jangan LDR kalau tipe kamu kayak gitu. Dan emang aku juga kayaknya kalau LDR bakal gitu juga, bakal cerewet gitu. Beberapa orang ditakdirkan untuk tidak bisa LDR. sebenarnya gitu sih, kayak aku nggak mau sih, lebih tepatnya bukan nggak bisa ya. Kalau bisa mungkin ya bisa aja gitu, cuman kayak aku nggak mau gitu, aku pengennya bareng-bareng terus gitu. Benar. Kalaupun nanti ada kondisi di mana aku nggak bisa bareng-bareng terus, ya udah kayak nggak apa-apa juga sih. Maksudnya kayak bisa diusahakan bersama, tapi kayak ya apa gitu hubungannya gitu. Kalau misalkan cuman pacaran terus kayak ditungguin LDR, kayaknya nggak worth it deh. Maksudnya kayak udah Bis tinggal bis. Iya curhat bis. udah gak apa kan, itu kayak kalau misalkan cewek banyak pertimbangannya nggak sih Teh? Ya aku juga tahu kalau cowok banyak pertimbangannya. Nah makanya itu aku nggak maksa siapapun gitu, maksudnya kayak pasangan aku sekarang untuk kayak nikah. iya kayak gitu. Cuman aku menargetkan umur 27 sih, kalau misalkan sampai kalau misalkan sampai batas waktu yang aku tentukan ternyata wah nggak worth it nih, kayak bukan cuman buang-buang waktu ya, cuman tapi menyerap waktu produktif aku gitu. Kayaknya udah dulu gitu kayak. Tapi ini bisa jadi kayak Indra Priawan tahu kan, si ini kita pilih itu kan putus dulu tuh karena dia tuh nggak mau kalau emang nggak nikah langsung dinikahin. Putusin aja deh. Iya. Putusin si Apis. Iya, emang apa ya, kayak nikah tuh kan nggak bisa dipaksain. Nah masalahnya tuh kalau misalkan aku sama pasangan aku yang sekarang kan kita seumuran ya. Aku ngerti banget sih, maksudnya kayak kalau cowok tuh di umur 31, 35 mungkinnya dia baru memutuskan untuk menikah. Dia merasa mapan, dia merasa aman, dia memutuskan untuk menikah gitu. Nah itu tapi kan kamu susah juga gitu ya. Tapi aku tuh dari dulu tuh apa ya, aku terdoktrin kayaknya, aku kayak kurang suka sama orang yang di bawah aku umurnya, karena imajinasi aku tuh kayak kita tuh cewek harus sama yang umurnya di atas kita gitu, biar diemong gitu, kayak biar itu kayak lebih dewasa gitu. Pemikiran aku kayak lebih dewasa kan, lebih mapan, lebih apa gitu. Cewek tuh harus sama yang umurnya di atas dia, biar kayak pemikirannya tuh berbeda gitu. Kayak itu mah udah mikirnya ke sana, walaupun kita misalkan masih mikirin kuliah, dia mah kan udah misalkan udah kerja, udah pemikirannya udah beda gitu, lebih luas perspektif. Kalau sepantaran? Kalau sepantaran tuh aku mungkin aja aku ngerasanya ya, aku sepantaran sih, aku ngerasanya mungkin dia masih mau explore gitu, lebih dia masih mau cari mapan gitu kan. Maksudnya kayak mapannya berarti bareng-bareng dong, berarti kan gitu ya. Walaupun aku tahu progres manusia nggak sama kan, nggak gini, cuman kayak fasenya gitu Teh, fasenya bareng. Misalkan kayak kuliah, ya berarti kita kuliah bareng, terus fase cari kerjanya bareng, fase apanya bareng gitu kan. Jadi nggak masalah kamu kalau misalnya apa yang seangkatan? Gak masalah sih, cuman kayak dulu mah ekspektasinya gitu. Cuman aku nggak tahu kenapa aku nggak pernah tertarik sama yang di bawah aku untuk sampai saat ini ya. Aku nggak tahu kenapa gitu, mungkin karena dulu Wajar tuh dorongan dokter ini wajar aja gitu. Kamu kayak mikirnya
sama yang seangkatan aja kita masih butuh waktu untuk ngelihat dia bertumbuh atau gimana ya. Iya, Apalagi yang sama bawah kita udah lulus dia belum misalnya kan gitu kan. tapi walaupun belum tentu juga dia kalau yang di bawah itu dia lebih di Ya, bawah belum kita tentu sih, ini maksudnya tiap orang beda-beda. Cuman ya paham, aku juga pilih kamu. Cuman kalau untuk kasus kamu sama Apis ya, kalau kamu emang udah nargetin apa 27, menurut aku masih Apis tuh udah mapan sih. Meskipun privilege ya, dia privilege. Iya sih, maksudnya kayak apa ya? Aku nggak tahu, takaran mapan orang berbeda. Satu, yang kedua, kesiapan orang berbeda. Mungkin dia merasa siap di apa finance itu kan satu hal ya. Iya. Finance kan satu Keuangan hal. dia siap, tapi Iya, secara mental dia enggak. Secara apa ya? Dia mungkin ingin menjelajahi dunia ini, aku nggak tahu. Kalau emang misalnya, ya sebenarnya kan sebenarnya sekarang sama aja kalian satu hobi, satu frekuensi, jelajahi dunia bareng we bawa gitu. Giwing bener gak sih? Tapi nggak tahu sih. Mungkin aja pilihan hidupnya bukan aku, kan bisa jadi Dalam loh, dalam. Kira kayak nggak ada yang tahu kan, maksudnya kayak ya gue tahu sih. Tapi aku apa ya, kalaupun dia pernah ngomong ke aku kayak nggak apa-apa kalau misalkan kamu mau cari gitu, cari abis tolol. tapi aku nggak tahu itu tuh maksudnya tuh kayak gimana, maksudnya apakah ketika aku bersama dia aku udah boleh sambil cari yang lain. Kalau kayak nggak gitu mungkin mah enak dong ya. Dia kan jelasannya tahu kan dia jelek, Kalau meskipun misalkan- nggak nunjukin tapi bisa kelihatan dia jelasan gitu kalau ada kamu yang ngedeketin aku apa. nggak tahu sih dia jelasan atau enggak, aku nggak pernah ngerasa dia jelasan, jadi kayak biasa aja. Kan ada momen dia kalau ini gini, kalau ada kamu di hadayan dia ngambek ini sebenarnya cuma aku gini langsung nunjukin kamu tapi dia berarti nunjukin dia emang sayang, soalnya dulu mah kan dia suka ikut bercandain, iya suka ngebercandain kamu gini, kalau kan kamu banyak yang godain, dia suka ikut ngebercandain, so kayak nggak jelas, tapi ada momen Tapi di belakang itu tuh ngomong ke aku teh, Oh, itu iya, kayak berarti- gak jelas kayak gak jelas. iya makanya berarti pas dia mulai gening dia nggak suka kamu dibercandain gitu, berarti aku ngeliat kayak oh sebenarnya dia jealous gitu. Iya, itu cara dia aja. Aku tuh sering nanya, kok kamu gak marah sih kalau misalkan aku digituin? Kok kamu gak ini sih? Ya itu mah cara aku katanya. Jadi dia sering ngomong gitu kayak itu cara aku. Ya itu menyikapinya gitu kayak gitu. Jadi kayak dengan bercandain gitu. Panggilan kepada Apis ya. Ini udah 27 tahun tah batasnya. Berarti dia juga 27 ya? Dia maksudnya Ini dia harus berarti dia juga di usia 27, kalian kan sama usianya. tapi aku tuh apa ya? Ininya apa ya, concernnya ya sih di itu juga sih, di financial juga sih. Soalnya apa ya, aku juga merasa belum siap karena aku harus masih harus nginin adik aku kan. Dibilang sandwich sih enggak ya, cuman kayak aku masih Ya ada sandwich itu teh. ini ya. Kalau sandwich kan atas Kalau mau bawah, gini, Teh. Nek. Ke orang tua sama ke Oh adik iya gitu. sih. Jadi kamu mah adik doang gitu nya. Aku ke adik doang. Cek aku mah gini, sebenarnya muat sih cek aku, iya nggak sih? Kan kamu ada penghasilan, si Apis juga ada penghasilan gitu. Tapi kan standar ini orang beda, itu lagi balik lagi teh. Maksudnya Kayak hidup. ya enggak, aku sih sebenarnya aku belum siap gitu, belum siap secara finance. Cuman aku menargetkan gitu kayak oke, dengan aku segini kira-kira nanti ini bisa nggak kayak gitu. Tapi untuk apa itunya mah kayak gitu ya Prakteknya, sih. teorinya kayak gitu, prakteknya mah Tapi tergantung kesiapan. iya benar, nanti kan maksudnya kayak kita juga bisa ngeliat lah kalau misalkan oh ini di pas kita nanti pas aku mungkin akhir tahun ini aku evaluasi ternyata oh ini cukup, oh ini enggak gitu, atau kayak gimana gitu kan gitu. Maksudnya jadi kayak aku juga nggak memaksakan harus kayak gini gitu, enggak, cuman aku juga kan kayak sesiapnya sih. sesiapnya gitu. 27 kalau belum siap Ya nggak apa-apa. nggak apa-apa, tapi maksudnya kayak aku tuh mau nyamain ini sih, maksudnya visi misi Tujuan kita iya tujuan kita gitu, ini sama apa nggak gitu. ini ujungnya Ya, gitu. kalau misalkan nggak sama ya udah nggak apa-apa, lepas aja gitu, karena tapi ini teori ya, namanya Iya, teori iya. kan.